Waktu awal menikah, aku dan suami masih menumpang di rumah mertua. Kami menempati satu kamar yang berada di lantai 2. Di lantai 2 ada pintu menuju ke lorong bagian luar dan harus memutari lorong tersebut untuk mencapai tangga menuju ke dapur. Dan di dapur pun masih ada pintu keluar. Bagian lantai 2 seluruhnya terbuat dari kayu, di mana saat kami berjalan di sana, maka kayu-kayu akan berderak dan mengeluarkan bunyi. Malam itu, suamiku pamit untuk lembur di kantor, karena ada salah satu rekan kerjanya yang seharusnya masuk shift malam. Namun dia izin cuti karena orang tuanya sakit. Suamiku bersiap-siap berangkat memakai kemeja coklat lengan panjang dan celana kain coklat tua. Dia pergi di jam 9 malam. Aku yang berada di dalam kamar mendengar dia membuka pintu lantai 2 lalu berjalan di lorong. Lalu kudengar dia menutup pintu dapur dan menyalakan motornya. Beberapa menit kemudian, kudengar suara motor itu pun menjauh. Perjalanan dari rumah mertua ke kantornya memakan waktu sekitar 1,5 jam. Jadi aku memegang HP, menunggu dia mengabariku lewat BBM sambil aku browsing sesuatu. Tak berapa lama, aku dikagetkan oleh kedatangan suamiku yang tiba-tiba membuka pintu kamar, lalu masuk ke dalam kamar dan berdiri membelakangiku menghadap ke lemari kaca. Lemari kaca memang posisinya berada di kakiku, dan tepat sejurus dengan kaca itulah aku baring di kasur. Aku bertanya, apakah ada sesuatu yang tertinggal di sana? Namun dia hanya diam dan tak bergerak. Beberapa menit setelahnya, dia bergerak ke arah pintu kamar, keluar, lalu menutup pintu kamar kembali. Aku memasang pendengaran, apakah dia benar-benar pergi kali ini tanpa beranjak sedikit pun dari ranjangku. Tapi tak kudengar suara pintu lantai 2 atau lantai kayu yang berbunyi. Karena penasaran, aku membuka pintu kamar untuk mengecek keadaan. Namun ternyata pintu kamar lantai 2 itu tertutup rapat dan diganjal dari dalam. Aku baru ingat bahwa sebelumnya kakak iparku sudah masuk ke kamar sebelah dan memang selalu pintu lantai 2 itu diganjal kayu dari dalam apabila sudah masuk kamar semua. Aku langsung sadar ada yang tidak beres. Langsung aku mengunci pintu kamarku dari dalam dan meraih HP-ku untuk mengabari suamiku apa yang barusan terjadi. Saat ku buka BBM chat, ternyata suamiku pun sedang mengetik sesuatu. Dan dia mengabari bahwa dia sudah sampai di kantor. Aku mengingat kembali kapan makhluk itu pergi dan kemungkinan sampai di kantor suamiku. Dan itu tidak mungkin terjadi begitu cepat bila benar suamiku tadi kembali ke rumah. Aku bertanya, apakah dia tadi sempat kembali ke rumah? Dan benar saja, dia tidak pernah kembali ke rumah tadi. Malam itu pun, aku hampir tidak dapat tidur dengan nyenyak.
Kurang lebih 4 bulan setelah kejadian itu, kami pindah ke daerah Cipondoh, Tangerang. Karena tuntutan pekerjaanku yang mengharuskan aku masuk lebih awal. Jadi, kami mengontrak di salah satu rumah bedeng milik paman suamiku di sana. Kami bersyukur karena kami mendapat harga yang murah dengan syarat kami ikut merawat dan menarik sewa rumah bedeng di sampingnya. Jadi, rumah bedeng milik paman bentuknya seperti kamar kos dengan kamar mandi dalam dan ruang tamu kecil serta satu kamar tidur di dalamnya. Ada 5 rumah bedeng yang berjajar dan pagar utama yang membatasi kelima rumah bedeng tersebut. Saat itu, kami menempati rumah bedeng yang paling luas, yaitu rumah bedeng pertama, di mana menyatu juga dengan pagar utama. Rumah kedua saat itu kosong, hanya nomor 3, 4, dan 5 yang terisi orang lain. Kamar mandi terletak di bagian belakang, tepat bersebelahan dengan kamar tidur. Di depan kamar tidur, kami meletakkan kursi dan meja untuk tamu, walaupun biasanya juga tidak ada tamu yang berkunjung. Suatu petang, sepulang dari kantor, biasanya aku sendiri yang ada di rumah itu. Suami masih di kantor, dan tetangga entah ngelayap kemana. Tiap hari memang selalu begitu, hingga jam 8 sampai jam 10 malam baru pada balik ke rumah masing-masing. Aku lalu berganti pakaian, menutup pintu depan, lalu bersiap mandi. Karena baju kotor lumayan banyak, jadi aku mencuci dulu, menjemur di depan, dan dilanjutkan mandi. Selesai mandi, aku menuju ke kamar tidur. Betapa kagetnya aku saat melihat ternyata suamiku sudah duduk di ruang tamu. Dia hanya diam dan memandang ke depan dengan tatapan kosong. Aku menyapa dan bertanya, "Kau sudah pulang?" Dia hanya diam, tapi matanya melirik ke arahku sambil melotot. Sedetik kemudian, dia pergi ke arah pintu depan yang terbuka dengan cara melayang. Sekilas kulihat, ternyata kakinya tidak nampak sebatas lutut. Aku gemetar, namun menguatkan diri untuk menuju ke arah pintu, lalu menutupnya. Aneh banget deh. Padahal aku ingat sudah menutup pintu, walaupun memang tidak menguncinya. Aku masuk kamar dan duduk di kasur sambil terus memikirkan hal yang barusan terjadi. Tiba-tiba, aku mendengar suara pintu depan diketuk. Perasaanku, itu bukan suamiku. Karena jam segini, suamiku pasti belum pulang. Aku bertanya, "Siapa?" Namun tak mendapat jawaban apapun. Mengendap-endap, aku mendekati pintu dan langsung menguncinya. Untunglah jendela rumah sedari tadi memang tidak aku buka. Aku lari masuk kamar dan menunggu. Ketukan di pintu kali ini berubah menjadi gedoran keras. Aku mengintip dari dalam kamar dan teriak, "Siapa?" Tetap tidak ada jawaban. Lalu, mendadak tirai jendela samping pintu bergerak pelan
seperti ada angin yang berhembus. Gak mungkin, pikirku, karena jendela kan tertutup. Beberapa kali jendela itu bergerak pelan. Karena penasaran, aku coba dekati dan tirainya tak bergerak lagi. Lalu aku coba mengintip dari sela-sela tirai. Dan aku terkejut karena kulihat di luar sana ada beberapa sosok mirip manusia yang berdiri di balik jendela melihat dengan tatapan kosong. Mereka semua, baik laki-laki maupun perempuan, dengan muka pucat, memakai dress berwarna putih. Dress seperti pakaian pasien rumah sakit. Lalu aku kabur ke dalam kamar, mengunci pintu kamar dan berdoa. Bahkan dalam doaku pun, sayup-sayup aku mendengar seperti ada beberapa suara yang menangis, berteriak kesakitan, bahkan memohon, "Buka pintunya." Hingga akhirnya gangguan itu hilang. Aku menghubungi suamiku untuk segera pulang. Dan untunglah setelah dia pulang, kami tidak mendapat gangguan apapun lagi.